Oh Nah, iya, harap teman-teman untuk menyalakan kamera ketika memberikan pidato. cek cek jelas nggak Kak? Yap, jelas. Perdebatan akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Pasar kredit konvensional itu pada dasarnya pada status quo-nya sekarang itu beroperasi pada atas logika minimalisasi risiko dan maksimalisasi profit. Artinya apa? Mereka meminimalisasi adanya risiko sekecil-kecilnya dan memaksimalisasi adanya profit yang sebesar-besarnya. Artinya apa? Ketika mereka melihat tidak adanya aspek profit yang besar, maka mereka akan mengabaikan hal tersebut. Artinya apa? Logika yang secara inheren itu akan selalu mengecualikan kelompok yang tidak punya aset formal, bagaimana pada akhirnya betapapun produktif dan esensial peran ekonomi mereka. Dalam hal ini, juri mari kita lihat permasalahan yang terjadi sekarang. Satu, saya rasa ekonomi kelautan pada sektor kelautan itu berbeda dengan sektor-sektor lainnya. Permasalahan yang terjadi adalah adanya kesenjangan akses finansial, di mana pada akhirnya nelayan atau pelaku UMKM yang ada di status quo seperti pada sektor pertanian atau sektor informal yang ada di dalam masyarakat, mereka itu dapat melakukan peminjaman terhadap bank-bank BUMN ataupun bank-bank yang ada di masyarakat ya karena mereka punya anggunan atau mereka punya dapat berikan bank yang berpinjam ini berbeda atau mereka punya UMKM yang berputar pada sektor kelautan tersebut. Artinya apa? Saya rasa mereka hidup setiap harinya dengan mata pencarian yang seperti itu. Mereka bergantung pada apa yang ada pada kehidupan mereka. Tapi juri permasalahannya adalah mereka itu tuh tidak punya anggunan atau mereka tidak punya jaminan karena permasalahan yang terjadi adalah mereka hidup di sektor kelautan itu masih terjadi permasalahan bahwasanya oh mereka tidak punya sertifikasi tanah karena atau sektor kelautan yang mereka miliki itu masih milik negara atau bahkan ketika mereka sebagai nelayan mereka melaut dan memancing dan lain sebagainya mereka punya kendaraan yang tidak punya PKB dan lain sebagainya. Ini yang pada akhirnya mencekik masyarakat-masyarakat yang punya mata pencarian sebagai nelayan atau pelaku UMKM sektor kelautan. Ini yang pada akhirnya yang membuat mereka, oh pada akhirnya saya pinjam ke tengkulak saja ya karena mereka tidak punya anggunan yang akan mereka berikan terhadap BUMN. Ini yang pada akhirnya menyedihkan, ini yang jahat, ini yang menjadikan mereka aktor rentan dalam perdebatan kita kali ini. Mereka pinjam ke tengkulak itu yang pada akhirnya terus menjadi siklus yang berulang ya karena pada akhirnya mereka akan mendapatkan keuntungan yang kecil pada akhirnya karena saya rasa tengkulak itu mereka bisa meminjamkan modal dengan sangat cepat. Tapi mereka jahat karena ya pada akhirnya mereka ingin menggeruk keuntungan pada akhirnya. Sehingga saya rasa inilah yang harusnya terjadi. Peran BUMN atau peran pemerintah itu untuk mensejahterakan rakyat, untuk menghindari adanya kesenjangan akses finansial. Karena juri akhirnya saya rasa pemerintah ataupun sekelas BUMN dan lain sebagainya itu punya visi poros maritim dunia atau ingin adanya kesenjangan akses finansial yang ingin menghindari kesenjangan akses finansial yang buruk. Artinya apa? Ada kepentingan pemerintah yang ingin mensejahterakan masyarakat juga. Saya rasa sebagai negara Indonesia yang punya 60% maritim, saya rasa pemerintah ingin menjadi negara maju yang kuat, mandiri dan berdaulat pada akhirnya. Juri, saya rasa dengan BUMN terus kepada aturan konvensional mereka ini tidak akan pernah memajukan sektor ekonomi kelautan juga pada akhirnya karena ya orang-orang akan tetap meminjam pada tengkulak pada akhirnya. Tapi yang kedua, saya rasa ketika adanya hal-hal konvensional seperti ini, artinya apa? Orang-orang yang bisa pinjam itu cuma orang-orang yang berada di sektor pertanian atau sektor informal seperti kita sekarang. Itulah kenapa orang-orang yang bisa bangkit atau maju atau kita lihat bahwasanya kemajuan itu bisa berfokus pada orang-orang yang ada di darat. Itulah kenapa sektor-sektor itu terfokus pada yang di darat
juga lihat bagaimana permasalahan itu yang membuat adanya pembangunan itu lebih banyak di darat. Itulah yang membuat juga adanya ketimpangan-ketimpangan antar pulau, misalkan bagaimana adanya Jawa sentris, misalkan orang-orang terfokus pada pembangunan yang ada di sana. Atau kedua, juri saya rasa kemiskinan nelayan kita tahu bahwasanya merupakan kemiskinan yang kumulatif ya, karena mereka tidak bisa bangkit, juri. Mereka dan sebagainya, kan atas tanah mereka atau mereka tidak punya anggunan sama sekali. Tapi juri, selanjutnya bagaimana pada akhirnya kami akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Tapi juri, saya rasa banyak solusi ataupun mekanisme yang seharusnya bisa diberikan. Saya rasa peminjaman tanpa anggunan itu tidak akan memberatkan pemerintah pada akhirnya. Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana rasionalisasi jumlah peminjaman itu terhadap nelayan ataupun pelaku UMKM pada sektor kelautan. Jadi bagaimana pemerintah akan memberikan jumlah peminjaman dan bagaimana pada akhirnya ini akan diberikan tanpa anggunan. Ketika ini diberikan tanpa anggunan, artinya apa? Akan ada sistematika di mana untuk peminjaman ataupun pengembaliannya itu akan seperti apa, ataupun kalaupun tanpa anggunan akan ada jatuh tempo, ataupun kalaupun ada solusi dan mekanisme yang lainnya, saya rasa misal kita bisa memberikan peminjaman atau peminjaman terhadap orang-orang berkelompok pada nelayan tersebut. Artinya apa? Peminjaman itu akan diberikan kepada orang-orang secara berkelompok, misal 5 sampai 10 orang, dan ketika ada orang yang nunggak misalkan, maka kelompok itu akan harus wajib untuk mengembalikan kepada bank pada akhirnya. Atau bagaimana pada akhirnya regulasi ini juga bisa diubah, misalkan adanya pemerintah itu bisa ngasih voucher BBM dan lain sebagainya kepada nelayan ataupun pelaku UMKM agar uang yang diberikan itu tidak akan pernah disalahgunakan. Tapi yang terakhir, saya rasa akan ada pengawasan dan akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah guna melihat bagaimana uang mereka itu tidak akan disalahgunakan. Tapi juri, atas dasar hal tersebut, saya rasa bagaimana kita harus menolong nelayan ataupun pelaku UMKM itu akan jauh lebih manusiawi daripada kita membiarkan bahwasanya mereka hidup dengan kesenjangan akses finansial yang selalu terjadi selama ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk argumen tersebut dan juga memulai perdebatan. Memulai kasus dari sisi kontra, saya ingin mengundang P1 kontra. P1 kontra. Bentar Kak, lagi nyiapin kertasnya. Halo, cek apa suaraku kedengaran? Agak sedikit bergaung suaranya. Mungkin device yang lain bisa dimatikan dulu suaranya. Tahu saja. Agak sedikit bergema. Oke. Halo? Oh iya, oke, sudah lebih baik. Untuk timernya gimana ya, Kak? Di sebelah kanan atas, Oke. kalau misalnya teman-teman juga punya timer eksternal, tidak apa-apa jika yang menggunakan timer sendiri. Oke. Saya mulai dalam 3, 2, 1. Kami sebenarnya nggak mengerti mengapa ketidakmampuan nelayan untuk memiliki aset atau modal untuk menjadi anggunan dan mengajukan kredit harus dibebankan kepada bank milik negara. Yang harus dipahami, modal dan aset yang dimiliki bank milik negara bukan sepenuhnya milik pemerintah ataupun dibiayai oleh pajak. Namun sebagian besar datang dari simpanan nasabah, misalnya rumah tangga dan koperasi, juga dari saham yang mereka jual belikan di pasar modal. Oleh karena itu, penanggung-jawaban atas uang yang dimiliki bank harus kepada nasabah dan investor. Mereka juga merupakan milik nasabah dan investor, bukan dari pemerintah. Tetapi kebutuhan terhadap modal tidak otomatis tapi mereka bilang kalau misalnya tuh nggak ada bantuan dari pemerintah dan sebagainya. Mari kita lihat
Kenapa sebenarnya kebutuhan terhadap modal tidak otomatis berarti seorang memiliki kemampuan membayar kredit? Juri, usaha mikro dan nelayan kecil di sektor ekonomi kelautan adalah pelaku usaha berskala kecil yang memperoleh penghasilan dari penangkapan ikan, budidaya pengolahan hasil laut, atau jasa pendukung kegiatan kelautan. Definisi itu penting karena kelompok tersebut tidak homogen. Nelayan harian, petambak, pengolah ikan, pedagang hasil laut memiliki pola pendapatan dan tingkat risiko yang berbeda. Oleh sebab itu, kami menilai pemberian kredit tanpa anggunan konvensional kepada seluruh kelompok ini berpotensi menimbulkan masalah penilaian risiko. Tapi dua, jika yang menjadi permasalahan adalah pembiayaan untuk aktivitas pengoperasian, sebenarnya ada alternatif lain yang telah disediakan oleh pemerintah dan justru lebih jelas kalau pemerintah akan membantu masyarakatnya yang kurang dalam hal finansial. Misalnya pada program bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KPP, pelaku usaha kelautan sering memperoleh bantuan perahu, mesin, alat tangkap bibit, rumput laut atau benih ikan, cold box, freezer, atau alat pengolahan, pelatihan, dan pendampingan usaha. Tapi dua, misalnya ada dana bergulir koperasi atau kelompok usaha, pembiayaan ultramikro atau UMI, lembaga keuangan mikro, dan BPR di banyak daerah pesisir tersedia. Atau misalnya KUR yang merupakan pinjaman dari pemerintah. Ini lebih cocok karena dananya berasal dari pajak dan memang dialokasikan untuk membantu masyarakat yang rentan. Masalah yang lebih mendasar adalah akses informasi pendampingan usaha, legalitas usaha, dan kualitas penyaluran program yang sudah ada. Itulah yang menjadi masalahnya. Nah, menambah skema baru yang ditawarkan oleh Pro berarti lebih berisiko justru berorientasi menciptakan tumpang tindih kebijakan dan meningkatkan risiko kredit macet dan bank milik negara. Mengapa alternatif yang sudah ada di status quo itu tidak cukup? Yang jadi masalah sekarang bukan tentang akses bantuan modal yang tidak inklusif seperti yang dikatakan oleh Pro, tapi tentang ketidakmampuan nelayan dan usaha mikro untuk mengolah dana tersebut. Sudah banyak sekali bantuan pemerintah yang datang dari pajak rakyat yang sudah saya jelaskan contohnya di atas. Tapi dalam status quo, bank tidak memberikan kredit hanya karena seseorang membutuhkan modal. Bank terlebih dahulu melakukan risk analysis. Ini penting agar mereka tahu sebenarnya apakah kemampuan debitur untuk membayar kembali itu ada, memperkirakan kemungkinan gagal bayar itu ada, dan ketiga menentukan pricing dan return yang sesuai dengan risiko. Artinya, keputusan kredit tidak hanya melihat siapa yang membutuhkan uang, tapi juga apakah kredit tersebut dapat dikembalikan dan bagaimana risiko tersebut dikelola. Dalam status quo, anggunan dapat menjadi salah satu instrumen mitigasi risiko, sementara tingkat bunga menjadi salah satu komponen return dari kredit yang diberikan. Tapi lihat, Mosi meminta bank milik negara wajib menyediakan kredit berbunga rendah tanpa anggunan konvensional bagi nelayan kecil dan pelaku usaha mikro di sektor ekonomi kelautan. Disinilah kami keberatan. Di antara status quo yang memberikan ruang bagi bank untuk melakukan penilaian risiko dan perubahan yang ditawarkan Mosi, kami memilih mempertahankan status quo dan menolak Mosi. Juri, kami mengakui bahwa nelayan kecil dan pelaku usaha mikro memang menghadapi keterbatasan akses pembiayaan. Tetapi kami tidak menerima bahwa seluruh persoalan baru diselesaikan dengan cara satu, menyeragamkan bunga menjadi rendah, menghilangkan anggunan konvensional untuk seluruh bank milik negara. Kami akan mempertahankan status quo. Mari tapi lihat, kita harus berbicara tentang bank milik negara. Seolah-olah seluruh bank tersebut memiliki fungsi dan karakter operasional yang sama. Padahal tidak demikian. Bank BUMN memiliki fokus bisnis, segmen, nasabah, produk, dan strategi operasional yang berbeda. Misalnya BTN memiliki fokus yang kuat pada pembiayaan perumahan, sementara Bank Mandiri berfokus pada segmen wholesale, korporasi, dan juga melayani segmen retail. Artinya, bank-bank BUMN tidak dibangun dengan model bisnis yang identik. Mereka satu, target nasabahnya berbeda, produknya berbeda, exposure risikonya berbeda, dan cara pengolahan portofolionya mereka berbeda. Maka ketika pemerintah menetapkan satu karakter kredit yang sama untuk seluruh bank BUMN tanpa bunga rendah plus tanpa anggunan konvensional, pemerintah mengurangi bank untuk menyesuaikan produk kredit dengan fungsi bisnis dan profil risiko. Tapi dua beban pembuktian. Pertama, kami akan buktikan mengapa pemerintah itu sebenarnya nggak bisa menurunkan kredit rendah bank khususnya pada kelompok yang NPL-nya itu tinggi. Kedua, kami akan membuktikan bahwa kredit murah tanpa anggunan tidak otomatis menyelesaikan persoalan pembiayaan nelayan. Mari masuk ke argumen pertama kami. Juri, hal pertama kita perlu bedakan adalah sumber dana. Ketika pemerintah memberikan program sosial menggunakan APBN, ya pemerintah memang menggunakan anggaran yang berada dalam kewenangannya karena itu berasal dari teks. Tapi bank bekerja dengan dana yang berasal dari masyarakat atau nasabah yang menyimpan uang di bank karena mengharapkan bank mampu mengelola dana tersebut dengan aman dan memenuhi kewajiban. Mari masuk ke dalam layar pertama kami. Juri, alasan bank melakukan risk analysis adalah karena tidak semua kredit memiliki risiko yang sama. Bank harus melihat siapa debiturnya, bagaimana kemampuan membayarnya, bagaimana karakter usahanya, dan berapa
berapa kemungkinan gagal bayarnya. Nah, mekanisme apa yang digunakan untuk mengurangi kerugian? Data Bank Indonesia memperlihatkan bahwa risiko kredit pada segmen UMKM memerlukan memang perlu diperhatikan. Misalnya pada November 2025, kredit bermasalah bruto MKM itu 4,50%. Ini tercatat dengan BI mencatat bahwa persyaratan kredit dan segmen UMKM masih relatif ketat karena bank memang mempertimbangkan peningkatan risiko kredit pada segmen tersebut. Artinya, penilaian risiko bukan formalitas. Risiko kredit memang nyata karena itu ketika pemerintah menentukan dari awal bahwa kredit harus berbunga rendah dan tanpa anggungan, bank telah kehilangan sebagian ruang untuk menyesuaikan instrumen kredit dengan tingkat risiko masing-masing debitur. Juri, bunga dan anggunan tidak boleh diperlakukan sebagai dua persyaratan administrasi yang dapat dihapus begitu saja. Bunga berkaitan dengan returnnya bank. Bank menyalurkan dana dengan mempertimbangkan risiko dan biaya yang harus ditanggung. Sedangkan anggungan merupakan salah satu instrumen mitigasi yang membantu bank memperoleh recovery ketika terjadi gagal bayar. Hal ini perlu dipertimbangkan mengingat nelayan kecil dan UMKM sektor kelautan yang paling rentan terhadap gagal bayar. Rasio kredit bermasalah dari sektor kelautan mencapai 5,56%. Sebagai perbandingan, rumah tangga memiliki NPL 1,9% atau oil gas watery hanya 0,23%. Kami tidak mengatakan bahwa kondisi ini pasti membuat bank rugi, tetapi secara manajemen risiko, bank telah kehilangan sebagian fleksibilitas untuk menyelesaikan harga dan mitigasi risikonya. Tapi dua, penelitian mengenai nelayan Pak Jeko misalnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk pidato tersebut. Melanjutkan kasus dari tim pros dengan mengundang P2 Pro. Silakan. Hai Kak, am I audible? Ya, kedengaran. Oke. Sebelumnya ini debat parlementer. Debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Juri, setidaknya ada 3 fungsi dari bank menurut Bank Indonesia dan salah satunya adalah kestabilan ekonomi. Dan mosi ini juga berpengaruh besar kepada eksistensi atau peran dari negara itu sendiri yang fungsinya sebagai bentuk dari penyejahteraan rakyat. Ketika misalnya kesehatan bank kita sepakat itu memang penting, tapi bank milik negara itu juga punya fungsi strategis yang untuk memperluas kesempatan ekonomi pada akhirnya. Kita nggak minta bank itu memberikan uang secara cuma-cuma atau ya secara bodoh anggaplah, tapi kita mau bank itu punya penilaian yang layak terhadap usaha-usaha para nelayan, bukan kepemilikan aset sebagai jalan utama untuk mengakses modal itu sendiri. Beberapa premis yang dibawakan oposisi. Satu, mereka bilang modal dari bank itu bukan dari pajak negara, tapi dari nasabah atau investor, maka bukan tanggung jawab bank untuk memberikan kredit tanpa agunan. Tapi gini, Juri, kami rasa bank sangat jahat sekali, tidak empatik ketika tidak ada inklusivitas bagi teman-teman kita yang sebagai nelayan ataupun pelaku usaha mikro di sektor kelautan. Ini menjadi bentuk ketidakadaan pencapaian fungsi bank ataupun negara itu sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya. Lagipun kalau misalnya ini benar dari nasabah atau dari para investor yang membeli saham di bank tersebut, mereka ya pada akhirnya tidak memungkiri untuk dikemanakan uang mereka pada akhirnya. Kalaupun mereka akan khawatir kalau misalnya diberikan kepada teman-teman nelayan, kami rasa ini tanggung jawab bank untuk bisa tetap menstabilkan uang-uang yang masuk dari nasabah itu sendiri pada akhirnya. Maka ya jangan salahkan nelayan kalau misalnya mereka mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pinjaman kredit tanpa agunan. Tapi kedua, oposisi bilang udah ada lembaga dari pemerintah seperti KUR misalnya atau bantuan pemerintah yang lebih cocok yang harus lebih dibenahi. Tapi kita lihat status quo-nya sekarang, Juri, ini nggak berjalan secara lancar dan ini justru yang lebih kita khawatirkan dan riskan adanya campur tangan pihak swasta ataupun teman-teman kita yang mendatangkan sahamnya dari para investor asing yang memiliki fungsi komersial yang lebih utuh, yang lebih eksplisit secara mendalam sehingga harus mengetahui pada akhirnya para nelayan itu pendapatannya yang harus berpihak pada mereka. Ini akan lebih buruk karena nelayan ataupun pada akhirnya teman-teman UMKM mikro itu tidak akan stabil untuk menjalankan profesi mereka. Tapi ketiga, oposisi bilang bank harus melakukan analisis risiko, jangan sampai rugi anggunan itu juga digunakan sebagai mitigasi risiko. Tapi gini, Juri, aku tanya ke kamu, misal kamu sebagai nelayan, tapi kamu nggak punya agunan dan kamu mau pinjam bank. Lalu apakah kamu dengan begitu langsung tidak memiliki kesempatan untuk memiliki kredit pinjaman dari bank? Padahal kamu adalah orang yang berpotensi pada akhirnya karena kamu memiliki usaha yang konsisten dan juga
itu sebenarnya harus dilakukan uji kelayakan dan verifikasi dari bank itu sendiri, nanti kami jelasin. Tapi sebelum argumen, 3 hal penting atau kontekstualisasi umum mosi ini. Satu, juri, siapa yang memberikan bank? Ya, bank milik negara, artinya itu dibebanin kewajiban bagi mereka untuk bisa memberikan itu. Logikanya begini, juri, negara itu memiliki kendali dan kepentingan publik di dalam bank tersebut, sehingga negara itu bisa mengarahkan sebagian fungsi pembiayaan untuk masyarakat yang sulit mengakses kredit. Kalau nggak ada kesempatan bagi nelayan kecil dan pengusaha mikro, maka tujuan dan esensi negara itu nggak akan tercapai. Contohnya untuk mensejahterakan rakyat, itu akan sulit tercapai pada akhirnya. Kalau misal oposisi bilang udah ada program-program pemerintah atau bantuan sosial dan lain sebagainya, Kementerian Kelautan, Kementerian Sosial lain sebagainya, lihat, tidak ada yang berjalan secara lancar, juri. Justru itu akan lebih buruk karena pada akhirnya ini juga nggak akan berjalan secara progresif karena penggeraknya bukan dari nelayan atau aktor itu sendiri. Tapi dua, kepada siapa kreditnya? Ada 2 kelompok rentan, juri, nelayan kecil dan para pelaku usaha mikro di sektor ekonomi kelautan. Kami bingung ketika oposisi khawatir penyentaraan peminjaman tanpa kredit ini akan seluruhnya diratakan seperti itu sehingga bank akan rugi. Kami rasa nggak seperti itu, juri. Hanya 2 aktor ini dan itu pun tidak semua. Dari verifikasi kestabilitasan atau pemastian dalam pengembalian kredit itu sendiri, Jori. Tapi ya, gini, 3 kreditnya itu seperti apa dan proposalnya gimana bakal berjalan karena ini adalah masih proposal. Bunga rendah artinya mereka dapat pinjaman dengan biaya bunga yang lebih ringan daripada kredit komersial biasa. Tujuannya ya supaya cicilan mereka itu nggak membebani usaha kecil, Juri, pada akhirnya. Tanpa agunan konvensional, biasanya ya bank bakal minta jaminan pada mereka. Ya, tapi itu juga bakalan bisa tercapai kok tanpa harus ada agunan itu sendiri. Ketiadaan agunan konvensional itu pada akhirnya nggak boleh menjadi alasan utama untuk menolak mereka melakukan peminjaman kredit itu sendiri, juri. Tapi juri, maksud kami itu bukan berarti kreditnya tuh nggak ada syarat sama sekali. Bank itu masih bisa melakukan yang paling penting proposalnya berjalan itu ketika ada rasionalisasi jumlah peminjaman dengan cara memverifikasi identitas misalnya, memeriksa kelayakan usaha, menilai kemampuan membayar mereka, memeriksa riwayat kredit para pelaku usaha itu, meminta peminjaman alternatif misalnya, atau melakukan pendampingan usaha dan lain sebagainya. Bayangkan, juri, kalau misalnya kamu sebagai nelayan kemudian dipaksa harus ada peminjaman agunan dan kamu sangat butuh itu, tapi ya kamu nggak punya, akhirnya kamu memaksa dan itu akan lebih riskan dan beresiko pada akhirnya untuk tidak bisa dikembalikan kredit yang sudah kamu pinjam dari bank itu sendiri, juri. Masuk ke layer argumentasi, ini bakal membuka akses modal bagi pelaku ekonomi yang produktif. Satu, urgensinya kenapa akses modal ini penting. Juri, nelayan kecil dan pelaku usaha mikro di sektor kelautan itu bukan nggak mampu berusaha, justru mereka merupakan bagian dari rantai ekonomi kelautan yang menghasilkan pendapatan. Ini udah dijelaskan ke Rida bagaimana pada akhirnya potensi kemaritiman itu jauh lebih besar. Tapi masalahnya itu ada pada modal yang sering terbatas pada mereka sendiri, juri, sehingga mereka nggak bisa muncul untuk bisa menyelesaikannya. Jadi problemnya itu bukan karena mereka nggak bisa menghasilkan uang, tapi karena mereka punya potensi usaha yang nggak bisa dimaksimalkan karena hanya keterbatasan dari akses modal itu sendiri, juri. Tapi kedua, nggak punya aset yang dapat dijadikan agunan. Inilah potensi usaha mereka itu tetap terbatas dan stuck di situ-situ aja. Tidak ada fungsi negara yang pada akhirnya tidak ada empati sivitas daripada bank itu sendiri untuk bisa menyelamatkan perekonomian negara juga pada akhirnya. Kenapa negara harus turun tangan? Karena kalau sepenuhnya diserahkan pada mekanisme perbankan komersial yang udah dibilang oposisi, bank itu akan cenderung mengeneralisasi standar risiko yang jaminannya sama untuk menjaga kesehatan portofolionya aja, juri. Ini ada bentuk keegoisan itu sendiri. Prosesnya gimana? Nelayan itu sebagai usaha mikro bakal mendapat tambahan modal dengan bunga yang terjangkau, tapi tetap ada rasionalisasi jumlah peminjaman. Tapi kedua, mereka menggunakannya untuk menambah peralatan, bahan baku, produksi, dan pemasaran, dan lain sebagainya. Jadi harus diketahui oleh bank itu sendiri. Hal ini meningkatkan kapasitas usaha, dan pada akhirnya tiga, sebagian digunakan untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Baik, terima kasih banyak untuk pidato tersebut. Melanjutkan kasus kontra, dari 2 kontra, silakan. Tes, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Yap, terdengar dengan jelas. Oke, baik. Timer.
Saya akan mulai debat saya dalam 3, 2, 1. Juri, bank bukan amil zakat, tapi sebuah korporasi dan bisnis yang harus memastikan bahwa portofolio dan aset mereka sehat. Maka dari itu mari kita respon terlebih dahulu yang dikatakan tim proposisi. Pertama, saya akan membantah diagnosis tim pro. Tim pro mengatakan bahwa masalah utama nelayan kecil adalah mereka yang tidak memiliki agunan, sehingga tidak bisa mendapatkan kredit formal nantinya. Kami katakan, kami tidak menyangkal bahwa akses terhadap pembiayaan memang merupakan sebuah masalah dan harus diatasi. Tapi tim pro melakukan kesalahan ketika menganggap bahwa karena nelayan kekurangan kredit, maka solusi otomatisnya adalah memberikan lebih banyak kredit dengan bunga rendah dan tanpa agunan. Padahal pertanyaan yang jauh lebih penting adalah mengapa bank membutuhkan agunan dan tak perlu menurunkan bunga kredit. Satu, sebagai langkah mitigasi bank itu sendiri, mereka untuk mengelola risiko kredit macet nantinya. Dua, seharusnya jika pemerintah melakukan pemberdayaan dan inklusivitas keuangan seperti yang mereka katakan, mereka tak perlu menyuruh bank menurunkan bunga kredit karena seharusnya itu menjadi kewajiban pemerintah mereka, kewajiban mereka pada pemerintah contohnya dengan memberikan subsidi misalkan terhadap nelayan terkait pembungaan, bukan terhadap bank itu sendiri. Dan juga saya rasa ini sudah ada di status quo terkait program bantuan dan Kementerian Kelautan, program bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait pemberian kapal misalkan, pemberian mesin misalkan kepada nelayan-nelayan, sehingga ketika mereka bilang potensi mereka tidak punya, mereka memiliki potensi usaha yang besar tapi tidak punya modal, saya rasa ini merupakan kesalahan yang besar, Juri. Terus mengapa bank menilai sektor ini beresiko? Satu, karena usaha nelayan memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan usaha biasa. Dua, pendapatan mereka dapat bergantung pada cuaca, musiman, dan lain hal sebagainya seperti musim ikan, harga hasil tangkapan, kondisi laut, kerusakan kapal, dan lain sebagainya. Artinya, persoalan yang dihadapi nelayan bukan hanya tidak punya modal, persoalannya adalah ketidakpastian pendapatan dan tingginya risiko usaha. Dan mengapa tak perlu mewajibkan kredit bunga dan tanpa agunan? Satu, bank memiliki fokus yang berbeda-beda sehingga sangat sulit untuk mewajibkan suatu kebijakan secara keseluruhan. Seperti BRI memiliki yang fokus pada sektor UMKM, Mandiri fokus pada sektor korporasi, BNI fokus berperan dalam pembiayaan global, dan BTN fokus dalam pembiayaan rumah. Dan bank-bank tersebut nantinya telah memiliki sistem operasi dan perencanaan keuangan, bahkan mitigasi risiko mereka masing-masing yang tidak perlu untuk kita intervensi nantinya, karena mereka sudah memiliki planning ataupun perencanaan bagaimana mereka nanti mengelola instansi mereka. Terus bagaimana di sini kami juga ingin tegaskan bahwa kredit murah tidak sama dengan kredit yang aman, Juri. Ketika nelayan contohnya memperoleh peminjaman 100 juta dengan bunga rendah, tetapi pada musim berikutnya hasil tangkapannya menurun, maka utang 100 juta tersebut tetap ada. Ketika kapalnya rusak, kewajiban membayar tetap ada. Ketika harga ikan turun, kewajiban membayar pun tetap ada. Dan maka kebijakan pro hanya membuat biaya utang menjadi lebih murah. Mereka tidak membuat usaha nelayan menjadi lebih aman nantinya, sehingga alternatif yang kami tawarkan tersebut sangat relevan dengan memberikan pelatihan terhadap nelayan agar dapat memutarkan ekonomi mereka. Bagaimana cara mereka melakukan kegiatan UMKM nantinya, itu merupakan alternatif yang lebih relevan. Kami rasa di sini kami tanpa harus mengintervensi bank itu sendiri. Kedua, mereka mengatakan bahwa tanpa agunan bukan berarti tanpa seleksi. Mereka akan tetap seleksi. Kalau bank tetap harus melakukan penilaian risiko secara ketat, Juri, lalu apa yang sebenarnya diubah dalam kebijakan ini? Karena semakin ketat bank melakukan penilaian ataupun seleksi yang mereka maksud, semakin sedikit peminjaman beresiko tinggi yang akan lolos. Dengan kata lain, mereka tidak bisa sekaligus menjanjikan akses yang luas dan sangat inklusif, mengklaim bahwa risiko tidak akan meningkat tanpa menjelaskan siapa yang sebenarnya menanggung risiko. Masuk pada ekstensi saya. Satu, Juri, bank pada dasarnya harus mempertimbangkan 3 hal. Satu, berapa besar risiko peminjaman. Dua, berapa besar kemungkinan kredit tidak dibayar. Dan bagaimana bank memulihkan kerugiannya ketika terjadi gagal bayar. Dan yang paling penting adalah interestnya bank itu untuk memprioritaskan nasabah tidak kabur ataupun beralih dari mereka. Agunan adalah salah satu instrumen untuk mengurangi kerugian tersebut. Kenapa kerugian dan risiko sangat harus dipertimbangkan oleh bank? Satu, bank berorientasi besar pada dana nasabah sehingga mereka harus menjaga kepercayaan nasabah. Dua, nasabah akan memindahkan banknya ke bank swasta karena mereka tahu bahwa bank BUMN yang mereka gunakan sebelumnya menciptakan risiko besar bagi keamanan dana mereka. Tiga, masyarakat itu sangat sensitif, Juri, dan reaktif terhadap sistem keuangan sehingga ketika terjadi isu-isu terkait keuangan bahkan sebelum berjalan ataupun ditetapkan saja mereka sudah sangat reaktif. Lihat bagaimana kemarin masyarakat berbondong-bondong untuk menyetok BBM padahal isunya harga BBM akan naik. Padahal itu masih sebuah isu sebelum ditetapkan, tapi masyarakat sudah sangat reaktif dan khawatir terkait itu. Lihat bagaimana kemarin pergantian Menteri Keuangan dan juga pergantian Menteri Keuangan sehingga banyak investor-investor beralih investasi misalkan ataupun mempertanyakan kembali investasi mereka. Dua, risiko tidak pernah hilang hanya karena negara membuat peraturan, Juri. Karena kalau nelayan gagal bayar, kerugiannya tetap ada. Siapa yang membayar? Kalau bank yang menanggung, maka kesehatan bank dapat tertekan. Kalau negara kemudian harus memberikan
memberikan kompensasi kepada bank, maka uang publik yang digunakan. Dan mereka tidak akan bisa juga bergantung pada LPS, karena LPS menjamin kepercayaan sebuah nasabah, bukan lembaga bank itu. Alhasil kerugian tersebut akhirnya harus diserap oleh sistem keuangan. Maka dampaknya tidak lagi hanya dirasakan oleh nelayan, tapi dapat meluas kepada nasabah, sektor usaha lain, dan membayar pajak. Selanjutnya, inti dari mosi kami ini yaitu bagaimana nantinya kredit tanpa agunan pada sektor ini berisiko tinggi akan terciptanya moral hazard dan adverse selection meningkat, kualitas akses bank menurun, bank harus menanggung biaya percadangan lebih besar, persepsi publik terhadap perhatian bank melemah. Satu, mulai dari moral hazard. Ketika negara mewajibkan bank BUMN menyalurkan kredit berbunga rendah tanpa agunan konvensional, sebagian debitur akan menganggap bahwa risiko gagal bayar tersebut tidak sepenuhnya mereka tanggung. Contoh, pembayaran cicilan diprioritaskan lebih rendah, penggunaan tindakan tidak sesuai tujuan usaha, munculnya ekspektasi restrukturisasi atau penghapusan karena program pemerintah. Ini moral hazard debitur, bukan menuduh semua nelayan tidak jujur. Dua, naik ke masalah bank. Dalam perbankan akumulasi peminjam mengaruh satu debitur, tapi mempengaruhi kesehatan portofolio kredit secara keseluruhan. Tiga, terkait kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank karena percaya bahwa bank dikelola secara prudent, selektif dalam menyalurkan kredit, dan mampu menjaga keamanan dana simpanan. Empat, kekhawatiran ini menjadi lebih relevan karena yang dibebani kewajiban adalah bank milik negara, yaitu institusi yang memegang porsi besar dana masyarakat dan memiliki peran strategis dalam sistem keuangan nasional. Kinerja bank BUMN berkontribusi signifikan terhadap dividen BUMN dan kapasitas pemerintah dalam menjalankan berbagai agenda investasi dan pembangunan. Ini dapat kita lihat dari data yang menunjukkan bahwa 3 dari 10 penyumbang dividen terbesar dari sektor BUMN itu adalah bank milik negara itu sendiri, seperti Bank BRI posisi pertama, Mandiri 3, dan 7 BNI. Dan juga saya rasa ketika pun pemberian jaminan itu akan diterapkan dan nelayan tidak memiliki aset untuk diagunkan, seperti saya katakan tadi, mereka nantinya akan tetap dapat mengajukan peminjaman kredit karena bank itu memiliki banyak alternatif terkait penilaian mengajukan peminjaman kredit, karena bank tersebut memiliki mekanisme mereka sendiri dalam pemberian kredit, seperti dilihat dari pendapatan mereka, kredit poin, dan lain hal sebagainya. Sehingga mereka tidak akan bisa bilang nelayan tidak akan bisa melakukan peminjaman kredit apabila nelayan tersebut tidak memiliki agunan ataupun sebuah jaminan nantinya. Karena di status quo kita sekarang, negara sudah banyak memberikan modal terhadap nelayan-nelayan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk pidato tersebut. Untuk keseluruhan perdebatan sisi pro, saya mengundang P3. Apakah suara saya audible? Yep, terdengar dengan jelas. Preferensi POI, unmute aja, tapi jangan spam. Tidak representasi sama sekali. Saya set timer dulu. Oke. 3, 2, 1. Beberapa hal penting sebelum masuk ke respon. Pertama, kita lihat framing ulang bagaimana aktor bergerak di mosi ini. Pertama, bagaimana bentuk bank milik negara, Mandiri, BRI, dan lain sebagainya. Kita rasa bank-bank ini itu tidak profit oriented. Mereka bukan seperti BCA misalnya, atau bank-bank swasta yang menginginkan keuntungan sebesar-besarnya. Kedua, ini sudah dijelaskan oleh Dani, kenapa pada akhirnya bank milik negara, walaupun misalnya interest utamanya adalah BTN misalnya, pembangunan rumah dan lain sebagainya, atau Mandiri apapun itu, tetap saja salah satu tanggung jawab bank milik negara itu adalah mensejahterakan negara atau masyarakat. Ini perlu di-highlight, juri. Bukan berarti pada akhirnya Mandiri itu tidak boleh meminjamkan uang kepada nelayan dan lain sebagainya. Iya betul, mereka misalnya memang punya target pasar yang spesifik, tapi ini bukan berarti pada akhirnya mereka tidak boleh menolong aktor lain. Dan di mosi ini kita juga tidak mewajibkan Mandiri cuma boleh untuk memberikan misalnya pinjaman kepada nelayan dan lain sebagainya. Tapi kedua, bagaimana karakteristik nelayan atau masyarakat pelaku usaha mikro di status quo? Kita rasa mereka ini betul-betul butuh pinjaman dan lain sebagainya karena mereka butuh untuk melanjutkan hidup misalnya, karena pada akhirnya selama ini hidupnya stagnan di situ-situ saja, standar pendidikannya di situ saja, standar kelayakan hidup dan lain sebagainya cuma di situ-situ saja. Nah, makanya mereka butuh ini. Tapi B, kita rasa nelayan ini itu rata-rata mereka cenderung lebih solid dengan sesama untuk membantu satu sama lain. Ini kenapa misalnya kamu bisa lihat di drakor When Life Give You Tangerines, itu mereka berkelompok dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya ini juga membantu kekhawatiran ketika oposisi mengkhawatirkan mereka tidak bisa bayar dan lain sebagainya, kan ini akan aku integrasikan ke respon dan sebagainya. Tapi ketiga, kita rasa yang menjadi masalah adalah dua hal. Yang status quo
sekarang itu adalah peminjaman yang syaratnya sangat banyak, walaupun mereka jelaskan oh ada KUR dan lain sebagainya, ada koperasi misalnya di pinggir pesisir dan lain sebagainya, tetap saja mereka butuh angunan untuk meminjamkan kepada nelayan. Ini menjadi masalah karena pada akhirnya banyak sekali yang gagal misalnya untuk meminjam dan lain sebagainya. Tapi B, kalaupun pada akhirnya mereka berhasil meminjam kepada misalnya koperasi atau misalnya meminjam kepada orang-orang dan lain sebagainya, kita rasa yang menjadi masalah di status quo adalah kreditnya itu berjumlah bunga yang sangat besar. Justru ini sangat buruk di sisi mereka karena pada akhirnya walaupun di kasus terbaik di sisi mereka kamu bisa meminjam, tapi pengembalian uang yang akan kamu lakukan itu cukup besar dan sebagainya. Tapi C, ketika misalnya para nelayan sudah menyadari bahwasanya banyak sekali masalah inilah kenapa di status quo orang-orang itu justru kata mereka minjam ke tengkulak misalnya atau melakukan pinjol dan lain sebagainya. Dan justru ini lebih jahat karena status quo membuktikan walaupun proposisi menghadirkan mekanisme oh udah ada A B C D E, tapi buktinya di status quo ini belum cukup dan masih banyak sekali masalah dan lain sebagainya. Tapi terakhir kita lihat bagaimana pada akhirnya kenapa harus kredit kecil. 3 hal di sini. A, kita rasa walaupun hadirnya kredit kecil dari bank itu bukan berarti menghilangkan tugas pemerintah memberikan bansos, pemberdayaan dan lain sebagainya. Ini yang dicoba kontra jelaskan, tapi kita rasa memberikan kredit dengan bunga kecil bukan berarti menghentikan semua tugas pemerintah yang lainnya memberikan bansos, bantuan kapal dan lain sebagainya, tapi kamu akan dapat bantuan dan lain sebagainya. Tapi B, kita rasa kredit kecil itu artinya memudahkan skema pengembalian kepada bank kembali dan sebagainya. Ketika misalnya kamu meminjam uang 10 juta misalnya, ya kamu tidak harus mengembalikan 15 juta dan lain sebagainya, yang mungkin hanya 11 juta dan lain sebagainya. Artinya apa? Ketika skema pengembalian itu lebih mudah di sisi kita, artinya macet kredit dan lain sebagainya itu justru lebih terminimalisir di sisi kita. Tapi terakhir, kita rasa ini juga justru mengurangi kasus misalnya pinjol atau gagal bayar dan lain sebagainya karena kita menjamin ini dari situs resmi yaitu bank negara misalnya dan dengan kredit yang sangat kecil dan dengan syarat yang cukup mudah dilakukan. Yang pada akhirnya ini cukup inklusif dan tetap akan ada pengawasan dan lain sebagainya. Tapi ya, kita respon semua hal yang dibawa oleh kontra. Pertama, mereka bilang, oh, bank itu butuh portofolio dan lain sebagainya, mereka akan menilai dan lain sebagainya. Tapi kita rasa, iya betul, justru ketika mereka mementingkan resiko portofolio dan lain sebagainya, masih akan tetap ada rasionalisasi peminjaman, ya kamu nggak akan mungkin minjamin 1 miliar kepada nelayan dan lain sebagainya, mereka akan berusaha untuk memberikan pinjaman sebutuhnya, selayaknya, dengan bunga yang bisa mereka kembalikan dan lain sebagainya. Tapi kedua, mereka bilang, oh udah ada bantuan di pemerintah lainnya yang misalnya bansos, bantuan kapal dan lain sebagainya. Kita rasa status quo itu membuktikan kalau ini nggak cukup karena mereka akan tetap akan meminjamkan dan butuh angunan di sisi mereka atau misalnya kredit yang rendah dan lain sebagainya. Ini tetap butuh karena inilah yang membuktikan kenapa kasus peminjaman itu malah di status quo orang-orang lebih memilih meminjam kepada tengkulak, pinjol dan lain sebagainya atau apapun itu. Kalaupun mereka mengunggulkan, oh udah ada bansos, berarti mereka nggak usah minjam dan lain sebagainya, kita rasa salah karena mereka masih membutuhkan. Atau kedua, kalau misalnya kamu bergantung hanya dengan bansos saja, ini sangat buruk karena pada akhirnya kesadaran untuk memperbaiki hidup itu justru tidak ada di sisi mereka karena kamu disuap selalu oleh pemerintah. Setidaknya di kita, walaupun dengan kreditnya kecil, kamu masih akan tetap ada tekanan tanggung jawab. Oh, untuk mengembalikan ini dan ini nggak dikasih cuma-cuma dengan kredit yang bisa kamu tangani karena bunganya sangat kecil dan lain sebagainya. Tapi ketiga, mereka bilang, oh bank itu punya target yang berbeda, bank butuh keuntungan dan lain sebagainya. Sadari lagi juri, ini bukan bank swasta seperti BCA yang profit oriented. Tujuan mereka itu bukan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya yang seperti kontra jelaskan, karena ini adalah bank negara, adalah badan negara yang tujuan utamanya adalah mensejahterakan masyarakat atau masyarakat di dalam negara dan lain sebagainya. Tapi keempat, mereka bilang, oh bunga rendah itu akan sangat problematik karena misalnya mereka minjem 100 juta tapi di musim depannya musimnya lagi jelek, anginnya lagi jelek, jadi mereka nggak bisa bayar dan lain sebagainya. Tapi kita rasa bunga rendah itu justru adalah skema yang paling baik karena memudahkan membayar kembali. Karena justru di sisi mereka ketika kamu meminjam 100 juta dengan bunga yang misalnya dengan ada angunan atau bunga yang lebih besar, itu bukan berarti mereka menjamin musim akan stabil. Artinya apa? Ketika kita sama-sama berada di kasus terburuk di kedua sisi, ketika musim lagi sama-sama jelek misalnya, di sisi mereka itu akan lebih buruk karena misalnya rumah kamu akan disita misalnya, atau pada akhirnya ketika misalnya musimnya lagi jelek banget dan kamu nggak punya apa-apa, kamu nggak bisa minjam sama sekali karena kamu nggak ada hal yang bisa dijanjiin misalnya ke koperasi atau apapun itu. Ini sangat jahat karena pada akhirnya
kita komparasikan kedua kasus buruk di sisi pro dan kontra. Ketika di kontra, ya setidaknya walaupun kamu lagi kepepet, musimnya lagi jelek dan lain sebagainya, setidaknya bunga yang harus kamu bayar itu tidak akan sebesar itu dan kamu tidak akan kehilangan rumah kamu, tanah kamu misalnya, dan kamu masih akan tetap bisa meminjam uang karena misalnya ketika lagi kepepet, karena misalnya tidak harus menyertakan sertifikat rumah dan lain sebagainya. Tapi di sisi mereka, ketika misalnya kamu lagi kepepet, musim lagi jelek dan lain sebagainya, kamu akan jauh lebih tertekan, sudah kamu nggak bisa bayar bank, uang kamu diambil, tanah kamu diambil dan lain sebagainya. Dan ketika mereka menghadirkan mekanisme bansos dan lain sebagainya, itu masih nggak cukup di status quo. Itu ya, Bang. Baik, terima kasih banyak untuk data tersebut. Meng- Menyelesaikan perdebatan saya ingin mengundang P3 kontra. Tes. Saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Juri, jangan buat kesalahan dalam debat ini. Hal yang ditawarkan proposisi mengenai akses terhadap kredit yang jauh lebih mudah tidak akan otomatis menciptakan kemampuan untuk individu yang rentan dapat membayar atau menanggung beban yang lebih berat di masa mendatang dengan mudah juga. Masalah nelayan kecil bukan hanya soal apakah mereka bisa mendapatkan pinjaman, tetapi seberapa mampu dan seberapa pasti mereka dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Inti masalahnya bukan dikurangnya akses terhadap modal dan pinjaman, karena di status quo semua bantuan tersebut sudah tersedia dengan bentuk yang berbeda-beda, misalnya dalam bentuk fresh money, barang usaha seperti bibit, alat nelayan, kapal, dan lain-lain. Proposisi tidak bisa memenangkan perdebatan ini karena mereka tidak bisa menjelaskan bagaimana proposal ini akhirnya tidak akan menjadi investasi yang sia-sia. Kami sudah menjelaskan bahwa bank dan segala uang yang dimiliki bank adalah modal yang harus dipertanggungjawabkan kepada nasabah dan investornya. Oleh karena itu, bank tidak boleh dengan mudah memberikan kredit ketika mereka sebenarnya tahu bahwa resiko gagal bayar mereka itu sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Proposisi juga tidak pernah menjelaskan bagaimana ketika nelayan dan usaha mikro diberikan pinjaman dengan sangat mudah, mereka akan lebih bertanggung jawab dan akan semalam dapat mengelola pinjaman ini dengan efisien. Pembicara kedua kami sudah menjelaskan tentang moral hazard yang dapat memperburuk kemampuan mereka untuk bisa mengelola modal ini dengan lebih baik. Kelompok yang disebut dalam MOS ini bukan satu jenis usaha yang seragam. Selanjutnya kelompok yang disebut dalam MOS ini bukan cuma satu jenis usaha yang seragam seperti nelayan kecil, yaitu pembudidaya rumput laut, pengolah ikan, perdagangan hasil laut, dan lain sebagainya. Contohnya seperti misalnya nelayan tangkap laut yang bergantung pada cuaca, musim, ikan, dan harga harian yang tidak menentu di hari-hari ke depannya. Juga seperti misalnya pembudidaya rumput laut yang menghadapi risiko gagal panen, seperti akibat penyakit, perubahan suhu air, atau pencemaran, bahkan seperti pengolah ikan rumahan yang lebih bergantung pada pasokan bahan baku dan daya beli konsumen. Artinya, karena pendapatan tidak tepat dan tidak tetap dan sangat dipengaruhi faktor eksternal, bank akan kesulitan melakukan penilaian standar seperti berapakah pendapatan rata-rata mereka per bulan, apakah arus kas mereka itu stabil, dan juga berapa kemampuan mereka untuk mencicil setiap bulannya, dan seberapa besar kemungkinan mereka yang akan gagal bayar. Karena dalam perbankan semakin tidak pasti pendapatan diatur, semakin tinggi resiko kredit. Ketika kelompok debiturnya sangat heterogen, bank tidak bisa menggunakan satu model penilaian yang sama untuk semua pelaku usaha. Akibatnya biaya dan potensi kredit macet juga akan semakin meningkat. Di sisi lain, kewajiban kredit tetap harus dibayarkan. Ini yang menciptakan ketidaksesuaian yang sangat fundamental, yaitu yang dimana pendapatan mereka itu sangat tidak dapat diprediksi, sementara kewajiban pembayaran kredit itu bersifat pasti. Dan ketika negara kemudian membuat kredit semakin mudah melalui bunga rendah dan tanpa anggunan, kita tidak menghilangkan ketidakpastian pendapatan tersebut, Dewan Juri. Kita justru memperbesar jumlah kredit yang ekspos pada risiko gagal bayar. Masalahnya, uang yang dipinjamkan ini bukan sekedar uang negara. Itu adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank. Ada nasabah yang menabung untuk kebutuhan hidup mereka, untuk kebutuhan pendidikan mereka, dan bahkan untuk kebutuhan masa depan mereka. Dan kenapa ini sebenarnya penting akan kami buktikan di argumen parameter penerimaan kami. Juga, semakin tinggi kemampuan bayar seorang peminjam, semakin besar pula risiko yang secara tidak langsung kita pertaruhkan terhadap dana dan kepercayaan nasabah. Jadi argumen kami bukan hanya nelayan kecil tidak layak dibantu atau usaha kecil di sektor kelautan tidak layak dibantu, tetapi kita menjelaskan bahwasanya memberikan kredit berbunga rendah tanpa anggunan konvensional kepada kelompok yang sangat beragam dan berpendapatan tidak stabil membuat resiko pembayaran ini menjadi lebih tinggi dan lebih sulit dinilai secara akurat oleh bank. Tapi sebelum itu, beberapa sanggahan kepada tim proposisi.
Pertama, mekanisme yang dilakukan oleh tim proposisi adalah mereka akan memberikan rasionalisasi jumlah pinjaman, regulasi diubah, jatuh tempo dan lain sebagainya. Kami rasa ini tetap akan buruk Dewan Juri karena sadari pasar finansial itu serentan dan sevolatil itu. Bayangkan jika ada isu yang diterbitkan oleh pemerintah mengenai bahwasanya akan ada kebijakan, mereka akan memberikan pinjaman dengan tanpa agunan dan kredit yang rendah bagi para nelayan. Para nasabah yang tujuannya untuk menabung uang mereka di bank tersebut untuk mendapatkan hasil yang mereka tahu hanya untuk mendapatkan hasil yang profit, ini justru mereka akan menjadi skeptis Dewan Juri karena ketidakpastian penghasilan nelayan tadi dan lain sebagainya itu yang membuat mereka akan semakin chaos dan lain sebagainya. Justru ini juga sekaligus menjawab mengenai kestabilan ekonomi yang dibawakan oleh tim proposisi bahwasanya mereka mengatakan ini justru akan jauh lebih stabil ekonomi di sisi mereka. Justru dengan chaos yang terjadi justru dengan chaos yang terjadi jika diterapkan kebijakan ini kestabilan ekonomi yang justru akan semakin riskan Dewan Juri. Oleh karena itu sebenarnya mekanisme yang dilakukan proposisi itu akan tetap buruk dan akan sulit untuk diperbaiki pada akhirnya. Juga proposisi tidak bisa mengklaim bahwa bank milik negara itu tidak profit oriented karena ini tidak benar Dewan Juri. Kenapa? Bank bukan beroperasi seperti BUMN lain yang diamanahkan negara untuk mengelola sektor yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Misal PLN, Pertamina, KAI, PDAM yang diatur oleh negara tidak boleh mengutamakan profit melainkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sebaliknya, bank justru sekarang berperan untuk menjadi tulang punggung BUMN yang lain yang tidak bukan adalah untuk sebagai profitable utama. Apalagi ada pada sistem dan antara sekarang di mana bank menjadi BUMN yang mendukung usaha-usaha yang tidak memiliki profit. Bank adalah badan usaha yang profit oriented, yang dimana bank dapat memberikan kredit komersil dan juga saham diperjualbelikan secara terbuka di pasar modal, bukan yang seperti PLN atau Pertamina yang sahamnya dimiliki oleh negara. Ketika perusahaan sudah diperjualbelikan secara bebas di pasar modal, maka perusahaan ini bukan lagi milik negara atau masyarakat, namun adalah milik investor dan nasabah, sehingga pertanggungjawabannya beralih kepada investor mereka, bukan ke pemerintah, dan harus memenuhi kepentingan investor juga pada akhirnya, bukan kepentingan pemerintah untuk melindungi rakyat kecil. Di status quo, bahkan ketika bantuan diberikan secara cuma-cuma, mayoritas nelayan dan usaha mikro masih tidak bisa survive dan menghasilkan keuntungan karena ketidakpastian sektor usaha ini, ditambah dengan ketidakmampuan mereka untuk mengelola modal. Pun juga sebenarnya bagaimana parameter besaran resiko yang harus ditanggung. Di sisi pro, mereka akan memberikan modal karena mereka ingin mengatasi masalah seperti modal yang terbatas dan lain sebagainya. Memang ini di sisi pro mereka memiliki dampak seperti mereka ingin mengatasi masalah seperti keterbatasan kesempatan ekonomi pada kelompok tertentu. Tapi lihat Dewan Juri, seperti yang dijelaskan oleh pembicara kedua kami sudah menjelaskan bahwasanya ada banyak alternatif di status quo, misalnya seperti KKP yang memberikan bantuan seperti 300 life jacket, 600 paket bantuan perbekalan melaut dan lain sebagainya, atau bahkan juga ada bantuan seperti misalnya pembiayaan ultra mikro yang pemerintah juga memiliki skema ini untuk usaha yang belum bankable dan belum dapat mengakses KUR itu sendiri. Penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan, bukan bank yang lebih dekat dengan pelaku usaha kecil. Artinya apa? Tetap ada alternatif untuk mengatasi keterbatasan ini di status quo. Masalah yang lebih mendasar adalah akses informasi pendampingan usaha, legalitas usaha, dan kualitas penyaluran program yang sudah ada. Menambah skema baru yang beresiko justru berpotensi meningkatkan tumpang tindih kebijakan dan meningkatkan resiko kredit macet pada bank milik negara. Sedangkan di sisi kontra, jika hal ini terjadi seperti yang saya jelaskan tadi, di saat bank dikarenakan bank mengelola dana yang dipercayai oleh masyarakat, maka persoalannya tidak hanya berhenti pada hubungan antara bank dan nelayan bank dengan nelayan, tapi juga bergantung terhadap bank dan nasabah, dan dampaknya akan bersifat sistemik Dewan Juri. Kita sudah pernah melihat bagaimana persoalan pada neraca bank dapat berkembang sangat cepat menjadi persoalan likuiditas dan kepercayaan. Pada Maret 2003, lihat bagaimana kasus seperti Silicon Valley Bank yang mengalami penerikan dana yang sangat cepat. FDIC mencatat bahwa pada satu hari sekitar 42 miliar dolar Amerika Serikat dana deposito keluar, sementara sekitar 100 miliar dolar Amerika Serikat lainnya telah dijadwalkan untuk ditarik pada hari berikutnya. Pada akhirnya, Silicon Valley Bank ditutup pada 10 Maret 2003. Yang lebih penting artinya ini adalah efek dominonya, yang dimana FDIC mencatat bahwa kekhawatiran terhadap deposan SFB ini sendiri kemudian memicu penarikan dana pada bank lain yang termasuk Signature Bank dan juga First Republic, sehingga muncul efek penularan dalam sistem perbankan. Artinya komparasinya adalah, terima kasih.